Kedatangan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, disambut sukacita oleh warga. Bahkan, Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan Girang dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat pada Rabu 20 Desember 2023 disambut sukacita oleh warga. Bahkan Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan itu untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih, yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Umurmu berapa? 11 tahun. 11 tahun. Iya, Pak. Nanti kamu minum susu yang banyak ya? Iya, Pak. Ya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APBSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari relawan Kaukus Generasi Muda Islam atau GEMUIS. Acara tersebut digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin 18 Desember. Kehadiran Prabowo di tengah ratusan massa itu pun disambut riuh. Ratusan massa itu terdiri dari relawan pemuda remaja Masjid Indonesia dan beberapa elemen masyarakat. Prabowo berkata bahwa deklarasi tersebut telah membesarkan hatinya dan memberikan semangat yang lebih besar. Saat memberikan sambutannya, Prabowo menutup dengan membacakan sejumlah pantun. Dalam pantun itu, Prabowo menyindir pihak yang kerap menyebarkan fitnah. Prabowo meminta agar siapa saja pihak yang berupaya memfitnah dan menjelekannya, hendaknya dibalas dengan doa baik, tidak dengan cara serupa. Pantun pertama Prabowo langsung disambut riuh dan tepuk tangan tamu undangan. Setelah itu Prabowo melanjutkan dengan membacakan pantun kedua. Dalam kesempatan itu Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada dirinya. Naik berarti singgah sebentar membeli sepatu. Generasi muda Islam yang saya cintai, mari bersama berjuang untuk Indonesia maju. Hidup rukun bersama tetangga. Setiap hari harus saling menyapa. Kalau ada yang memfitnah dan menjelek-jelekan kita, mari kita doa bersama. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APPSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran berada di urutan teratas dalam survei Litbang Kompas Desember. Terkait hal ini, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menilai ada sejumlah alasan yang membuat mereka tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye. Yang pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Menurut Umam, hal ini juga tak lepas dari jumlah partai politik yang mendukung Prabowo Gibran yang mencapai 9 partai politik. Umam mengatakan pasangan Prabowo Gibran juga di-backup oleh jaringan relawan. Salah satunya kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang pada pemilu 2019 lalu turut memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sehingga paslon nomor urut 2 memiliki efek domino yang lebih besar ketimbang lainnya. Umam melanjutkan, faktor kedua adalah efek dari Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Umam menilai kubu Prabowo Gibran juga tetap perlu lebih intens untuk melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan Umam saat dihubungi pada Jumat 15 Desember 2023.
Sebagaimana diketahui dalam survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%, sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 16,7% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dengan angka 15,3%. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Dukungan itu diberikan karena Prabowo dianggap sebagai simbol persatuan, kebinekaan, dan pluralisme di tanah air. Koordinator Aliansi Tionghoa Indonesia Anda Hakim memuji Prabowo sebagai sosok yang ikhlas mengabdi kepada bangsa. Menurutnya, calon presiden nomor urut 2 tersebut selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Hakim menambahkan warga Tionghoa semakin dibuat takjub dengan Prabowo ketika menerima pinangan dari Jokowi. Ia menilai Prabowo adalah sosok yang mampu melanjutkan pembangunan Jokowi di masa depan. Adapun dukungan itu diberikan di Mangga 2 Square Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Kedatangan Prabowo dalam acara tersebut disambut ratusan pendukung dan atraksi barongsai. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga Tionghoa terhadap dirinya. Kami Pak, warga negara Indonesia etnis Tionghoa sangat takjub dengan proses itu. Bapak bagi kami adalah simbol persatuan, kebinekaan, dan sekaligus pluralisme yang selama ini kami pertahankan dan perjuangkan. Jiwa Bapak Prabowo Subianto amat begitu besar, mengedepankan persatuan untuk kemajuan dibanding kepentingan pribadi. Sosok pemimpin seperti ini adalah yang terbukti mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, Aliansi Tionghoa Indonesia ini adalah wadah yang menampung aspirasi warga Tionghoa dari seluruh Indonesia yang menginginkan keberlanjutan pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip perbaikan, percepatan, dan pemerataan. Kepemimpinan Presiden Jokowi bagi kami telah berhasil membawa Indonesia pada arah angin kemajuan. Kami yakin Pak Prabowo Subianto adalah nahkoda yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Kedatangan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, disambut sukacita oleh warga. Bahkan, Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan, Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat pada Rabu 20 Desember 2023 disambut sukacita oleh warga. Bahkan Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan itu untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih, yaitu Ciniru, Sumberjaya,
Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Umurmu berapa? 11 tahun. 11 tahun. Iya, Pak. Nanti kamu minum susu yang banyak ya? Iya, Pak. Ya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APBSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari relawan Kaukus Generasi Muda Islam atau GEMUIS. Acara tersebut digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin 18 Desember. Kehadiran Prabowo di tengah ratusan massa itu pun disambut riuh. Ratusan massa itu terdiri dari relawan pemuda remaja Masjid Indonesia dan beberapa elemen masyarakat. Prabowo berkata bahwa deklarasi tersebut telah membesarkan hatinya dan memberikan semangat yang lebih besar. Saat memberikan sambutannya, Prabowo menutup dengan membacakan sejumlah pantun. Dalam pantun itu, Prabowo menyindir pihak yang kerap menyebarkan fitnah. Prabowo meminta agar siapa saja pihak yang berupaya memfitnah dan menjelekannya hendaknya dibalas dengan doa baik, tidak dengan cara serupa. Pantun pertama Prabowo langsung disambut riuh dan tepuk tangan tamu undangan. Setelah itu Prabowo melanjutkan dengan membacakan pantun kedua. Dalam kesempatan itu Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada dirinya. Naik berarti singgah sebentar membeli sepatu. Generasi muda Islam yang saya cintai, mari bersama berjuang untuk Indonesia maju. Hidup rukun bersama teman. Setiap hari harus saling menyapa. Kalau ada yang memfitnah dan menjelek-jelekan kita, mari kita berdoa bersama.
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APPSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran berada di urutan teratas dalam survei Litbang Kompas Desember. Terkait hal ini, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menilai ada sejumlah alasan yang membuat mereka tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye. Yang pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Menurut Umam, hal ini juga tak lepas dari jumlah partai politik yang mendukung Prabowo Gibran yang mencapai 9 partai politik. Umam mengatakan pasangan Prabowo Gibran juga di-backup oleh jaringan relawan. Salah satunya kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang pada pemilu 2019 lalu turut memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sehingga paslon nomor urut 2 memiliki efek domino yang lebih besar ketimbang lainnya. Umam melanjutkan, faktor kedua adalah efek dari Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Umam menilai kubu Prabowo Gibran juga tetap perlu lebih intens untuk melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan Umam saat dihubungi pada Jumat 15 Desember 2023. Sebagaimana diketahui dalam survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 16,7% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dengan angka 15,3%. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Dukungan itu diberikan karena Prabowo dianggap sebagai simbol persatuan, kebinekaan, dan pluralisme di tanah air. Koordinator Aliansi Tionghoa Indonesia, Anda Hakim, memuji Prabowo sebagai sosok yang ikhlas mengabdi kepada bangsa. Menurutnya, calon presiden nomor urut 2 tersebut selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Hakim menambahkan, warga Tionghoa semakin dibuat takjub dengan Prabowo ketika menerima pinangan dari Jokowi. Ia menilai Prabowo adalah sosok yang mampu melanjutkan pembangunan Jokowi di masa depan. Adapun dukungan itu diberikan di Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Kedatangan Prabowo dalam acara tersebut disambut ratusan pendukung dan atraksi barongsai. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga Tionghoa terhadap dirinya. Kami Pak, warga negara Indonesia etnis Tionghoa sangat takjub dengan proses itu. Bapak bagi kami adalah simbol persatuan, kebinekaan, dan sekaligus pluralisme yang selama ini kami pertahankan dan perjuangkan. Jiwa Bapak Prabowo Subianto amat begitu besar, mengedepankan persatuan untuk kemajuan dibanding kepentingan pribadi. Sosok pemimpin seperti ini adalah yang terbukti mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, Aliansi Tionghoa Indonesia ini
adalah wadah yang menampung aspirasi warga Tionghoa dari seluruh Indonesia yang menginginkan keberlanjutan pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip perbaikan, percepatan, dan pemerataan. Kepemimpinan Presiden Jokowi bagi kami telah berhasil membawa Indonesia pada arah angin kemajuan. Kami yakin Pak Prabowo Subianto adalah nahkoda yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Kedatangan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, disambut sukacita oleh warga. Bahkan, Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat pada Rabu 20 Desember 2023 disambut sukacita oleh warga. Bahkan Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan itu untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih, yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Umurmu berapa? 11 tahun. 11 tahun. Iya, Pak. Nanti kamu minum susu yang banyak ya? Iya, Pak. Ya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APBSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari relawan Kaukus Generasi Muda Islam atau GEMUIS. Acara tersebut digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin 18 Desember. Kehadiran Prabowo di tengah ratusan massa itu pun disambut riuh. Ratusan massa itu terdiri dari relawan pemuda remaja Masjid Indonesia dan beberapa elemen masyarakat. Prabowo berkata bahwa deklarasi tersebut telah membesarkan hatinya dan memberikan semangat yang lebih besar. Saat memberikan sambutannya, Prabowo menutup dengan membacakan sejumlah pantun. Dalam pantun itu, Prabowo menyindir pihak yang kerap menyebarkan fitnah. Prabowo meminta agar siapa saja pihak yang berupaya memfitnah dan menjelekannya hendaknya dibalas dengan doa baik, tidak dengan cara serupa. Pantun pertama Prabowo langsung disambut riuh dan tepuk tangan tamu undangan. Setelah itu Prabowo melanjutkan dengan membacakan pantun kedua. Dalam kesempatan itu Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada dirinya. Naik berarti singgah sebentar membeli sepatu. Generasi muda Islam yang saya cintai, mari bersama berjuang untuk Indonesia maju. Hidup rukun bersama tetangga. Setiap hari harus saling menyapa. Kalau ada yang memfitnah dan menjelek-jelekan kita, mari kita berdoa bersama. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APPSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran berada di urutan teratas dalam survei Litbang Kompas Desember. Terkait hal ini, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menilai ada sejumlah alasan yang membuat mereka tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye.
Yang pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Menurut Umam, hal ini juga tak lepas dari jumlah partai politik yang mendukung Prabowo Gibran yang mencapai 9 partai politik. Umam mengatakan pasangan Prabowo Gibran juga di-backup oleh jaringan relawan. Salah satunya kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang pada pemilu 2019 lalu turut memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sehingga paslon nomor urut 2 memiliki efek domino yang lebih besar ketimbang lainnya. Umam melanjutkan, faktor kedua adalah efek dari Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Umam menilai kubu Prabowo Gibran juga tetap perlu lebih intens untuk melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan Umam saat dihubungi pada Jumat 15 Desember 2023. Sebagaimana diketahui dalam survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%, sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 16,7% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dengan angka 15,3%. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Dukungan itu diberikan karena Prabowo dianggap sebagai simbol persatuan, kebinekaan, dan pluralisme di tanah air. Koordinator Aliansi Tionghoa Indonesia Anda Hakim memuji Prabowo sebagai sosok yang ikhlas mengabdi kepada bangsa. Menurutnya, calon presiden nomor urut 2 tersebut selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Hakim menambahkan warga Tionghoa semakin dibuat takjub dengan Prabowo ketika menerima pinangan dari Jokowi. Ia menilai Prabowo adalah sosok yang mampu melanjutkan pembangunan Jokowi di masa depan. Adapun dukungan itu diberikan di Mangga 2 Square Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Kedatangan Prabowo dalam acara tersebut disambut ratusan pendukung dan atraksi barongsai. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga Tionghoa terhadap dirinya. Kami Pak, warga negara Indonesia etnis Tionghoa sangat takjub dengan proses itu. Bapak bagi kami adalah simbol persatuan, kebinekaan, dan sekaligus pluralisme yang selama ini kami pertahankan dan perjuangkan. Jiwa Bapak Prabowo Subianto amat begitu besar, mengedepankan persatuan untuk kemajuan dibanding kepentingan pribadi. Sosok pemimpin seperti ini adalah yang terbukti mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, Aliansi Tionghoa Indonesia ini adalah wadah yang menampung aspirasi warga Tionghoa dari seluruh Indonesia yang menginginkan keberlanjutan pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip perbaikan, percepatan, dan pemerataan. Kepemimpinan Presiden Jokowi bagi kami telah berhasil membawa Indonesia pada arah angin kemajuan. Kami yakin Pak Prabowo Subianto adalah nahkoda yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Kedatangan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, disambut sukacita oleh warga. Bahkan, Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan, Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu.
Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat pada Rabu 20 Desember 2023 disambut sukacita oleh warga. Bahkan Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menahan ke Kuningan itu untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih, yaitu Ciniru, Sumber Jaya, Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Umurmu berapa? 11 tahun. 11 tahun. Iya, Pak. Nanti kamu minum susu yang banyak ya? Iya, Pak. Ya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APBSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari relawan Kaukus Generasi Muda Islam atau GEMUIS. Acara tersebut digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin 18 Desember. Kehadiran Prabowo di tengah ratusan massa itu pun disambut riuh. Ratusan massa itu terdiri dari relawan pemuda remaja Masjid Indonesia dan beberapa elemen masyarakat. Prabowo berkata bahwa deklarasi tersebut telah membesarkan hatinya dan memberikan semangat yang lebih besar. Saat memberikan sambutannya, Prabowo menutup dengan membacakan sejumlah pantun. Dalam pantun itu, Prabowo menyindir pihak yang kerap menyebarkan fitnah. Prabowo meminta agar siapa saja pihak yang berupaya memfitnah dan menjelekannya hendaknya dibalas dengan doa baik, tidak dengan cara serupa. Pantun pertama Prabowo langsung disambut riuh dan tepuk tangan tamu undangan. Setelah itu Prabowo melanjutkan dengan membacakan pantun kedua. Dalam kesempatan itu Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada dirinya. Naik berarti singgah sebentar membeli sepatu. Generasi muda Islam yang saya cintai, mari bersama berjuang untuk Indonesia maju.
hidup rukun bersama tetangga. Setiap hari harus saling menyapa. Kalau ada yang memfitnah dan menjelek-jelekan kita, mari kita berdoa bersama. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APPSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran berada di urutan teratas dalam survei Litbang Kompas Desember. Terkait hal ini, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menilai ada sejumlah alasan yang membuat mereka tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye. Yang pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Menurut Umam, hal ini juga tak lepas dari jumlah partai politik yang mendukung Prabowo Gibran yang mencapai 9 partai politik. Umam mengatakan pasangan Prabowo Gibran juga di-backup oleh jaringan relawan. Salah satunya kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang pada pemilu 2019 lalu turut memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sehingga paslon nomor urut 2 memiliki efek domino yang lebih besar ketimbang lainnya. Umam melanjutkan, faktor kedua adalah efek dari Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Umam menilai kubu Prabowo Gibran juga tetap perlu lebih intens untuk melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan Umam saat dihubungi pada Jumat 15 Desember 2023. Sebagaimana diketahui dalam survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%, sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 16,7% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dengan angka 15,3%. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Dukungan itu diberikan karena Prabowo dianggap sebagai simbol persatuan, kebinekaan, dan pluralisme di tanah air. Koordinator Aliansi Tionghoa Indonesia, Anda Hakim, memuji Prabowo sebagai sosok yang ikhlas mengabdi kepada bangsa. Menurutnya, calon presiden nomor urut 2 tersebut selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Hakim menambahkan, warga Tionghoa semakin dibuat takjub dengan Prabowo ketika menerima pinangan dari Jokowi. Ia menilai Prabowo adalah sosok yang mampu melanjutkan pembangunan Jokowi di masa depan. Adapun dukungan itu diberikan di Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Kedatangan Prabowo dalam acara tersebut disambut ratusan pendukung dan atraksi barongsai.
Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga Tionghoa terhadap dirinya. Kami Pak, warga negara Indonesia etnis Tionghoa sangat takjub dengan proses itu. Bapak bagi kami adalah simbol persatuan, kebinekaan, dan sekaligus pluralisme yang selama ini kami pertahankan dan perjuangkan. Jiwa Bapak Prabowo Subianto amat begitu besar, mengedepankan persatuan untuk kemajuan dibanding kepentingan pribadi. Sosok pemimpin seperti ini adalah yang terbukti mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, Aliansi Tionghoa Indonesia ini adalah wadah yang menampung aspirasi warga Tionghoa dari seluruh Indonesia yang menginginkan keberlanjutan pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip perbaikan, percepatan, dan pemerataan. Kepemimpinan Presiden Jokowi bagi kami telah berhasil membawa Indonesia pada arah angin kemajuan. Kami yakin Pak Prabowo Subianto adalah nahkoda yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Kedatangan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, disambut sukacita oleh warga. Bahkan, Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat pada Rabu 20 Desember 2023 disambut sukacita oleh warga. Bahkan Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan itu untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih, yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Umurmu berapa? 11 tahun. 11 tahun. Iya, Pak. Nanti kamu minum susu yang banyak ya? Iya, Pak. Ya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah
bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APPSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari relawan Kaukus Generasi Muda Islam atau GEMUIS. Acara tersebut digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin 18 Desember. Kehadiran Prabowo di tengah ratusan massa itu pun disambut riuh. Ratusan massa itu terdiri dari relawan pemuda remaja Masjid Indonesia dan beberapa elemen masyarakat. Prabowo berkata bahwa deklarasi tersebut telah membesarkan hatinya dan memberikan semangat yang lebih besar. Saat memberikan sambutannya, Prabowo menutup dengan membacakan sejumlah pantun. Dalam pantun itu, Prabowo menyindir pihak yang kerap menyebarkan fitnah. Prabowo meminta agar siapa saja pihak yang berupaya memfitnah dan menjelekannya hendaknya dibalas dengan doa baik, tidak dengan cara serupa. Pantun pertama Prabowo langsung disambut riuh dan tepuk tangan tamu undangan. Setelah itu Prabowo melanjutkan dengan membacakan pantun kedua. Dalam kesempatan itu Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada dirinya. Naik berarti singgah sebentar membeli sepatu. Generasi muda Islam yang saya cintai, mari bersama berjuang untuk Indonesia maju. Hidup rukun bersama tetangga. Setiap hari harus saling menyapa. Kalau ada yang memfitnah dan menjelek-jelekan kita, mari kita doa bersama. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APPSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya
mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran berada di urutan teratas dalam survei Litbang Kompas Desember. Terkait hal ini, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menilai ada sejumlah alasan yang membuat mereka tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye. Yang pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Menurut Umam, hal ini juga tak lepas dari jumlah partai politik yang mendukung Prabowo Gibran yang mencapai 9 partai politik. Umam mengatakan pasangan Prabowo Gibran juga di-backup oleh jaringan relawan. Salah satunya kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang pada pemilu 2019 lalu turut memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sehingga paslon nomor urut 2 memiliki efek domino yang lebih besar ketimbang lainnya. Umam melanjutkan, faktor kedua adalah efek dari Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Umam menilai kubu Prabowo Gibran juga tetap perlu lebih intens untuk melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan Umam saat dihubungi pada Jumat 15 Desember 2023. Sebagaimana diketahui dalam survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%, sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 16,7% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dengan angka 15,3%. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Dukungan itu diberikan karena Prabowo dianggap sebagai simbol persatuan, kebinekaan, dan pluralisme di tanah air. Koordinator Aliansi Tionghoa Indonesia, Anda Hakim, memuji Prabowo sebagai sosok yang ikhlas mengabdi kepada bangsa. Menurutnya, calon presiden nomor urut 2 tersebut selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Hakim menambahkan, warga Tionghoa semakin dibuat takjub dengan Prabowo ketika menerima pinangan dari Jokowi. Ia menilai Prabowo adalah sosok yang mampu melanjutkan pembangunan Jokowi di masa depan. Adapun dukungan itu diberikan di Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Kedatangan Prabowo dalam acara tersebut disambut ratusan pendukung dan atraksi barongsai. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga Tionghoa terhadap dirinya. Kami Pak, warga negara Indonesia etnis Tionghoa sangat takjub dengan proses itu. Bapak bagi kami adalah simbol persatuan, kebinekaan, dan sekaligus pluralisme yang selama ini kami pertahankan dan perjuangkan. Jiwa Bapak Prabowo Subianto amat begitu besar, mengedepankan persatuan untuk kemajuan dibanding kepentingan pribadi. Sosok pemimpin seperti ini adalah yang terbukti mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, Aliansi Tionghoa Indonesia ini adalah wadah yang menampung aspirasi warga Tionghoa dari seluruh Indonesia yang menginginkan keberlanjutan pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip perbaikan, percepatan, dan pemerataan. Kepemimpinan Presiden Jokowi bagi kami telah berhasil membawa Indonesia pada arah angin kemajuan. Kami yakin Pak Prabowo Subianto adalah nahkoda yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Kedatangan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, disambut sukacita oleh warga. Bahkan, Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan, Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air,
Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat pada Rabu 20 Desember 2023 disambut sukacita oleh warga. Bahkan Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan itu untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih, yaitu Ciniru, Sumber Jaya, Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Umurmu berapa? 11 tahun. 11 tahun. Iya, Pak. Nanti kamu minum susu yang banyak ya? Iya, Pak. Ya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APBSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tetapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari relawan Kaukus Generasi Muda Islam atau GEMUIS. Acara tersebut digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin 18 Desember. Kehadiran Prabowo di tengah ratusan massa itu pun disambut riuh. Ratusan massa itu terdiri dari relawan pemuda remaja Masjid Indonesia dan beberapa elemen masyarakat. Prabowo berkata bahwa deklarasi tersebut telah membesarkan hatinya dan memberikan semangat yang lebih besar. Saat memberikan sambutannya, Prabowo menutup dengan membacakan sejumlah pantun. Dalam pantun itu, Prabowo menyindir pihak yang kerap menyebarkan fitnah. Prabowo meminta agar siapa saja pihak yang berupaya memfitnah dan menjelekannya hendaknya dibalas dengan doa baik, tidak dengan cara serupa. Pantun pertama Prabowo langsung disambut riuh dan tepuk tangan tamu undangan.
Setelah itu Prabowo melanjutkan dengan membacakan pantun kedua. Dalam kesempatan itu Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada dirinya. Naik berarti sehingga sebentar membeli sepatu. Generasi muda Islam yang saya cintai, mari bersama berjuang untuk Indonesia maju. Hidup rukun bersama tetangga. Setiap hari harus saling menyapa. Kalau ada yang memfitnah dan menjelek-jelekan kita, mari kita doa bersama. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APPSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran berada di urutan teratas dalam survei Litbang Kompas Desember. Terkait hal ini, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menilai ada sejumlah alasan yang membuat mereka tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye. Yang pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Menurut Umam, hal ini juga tak lepas dari jumlah partai politik yang mendukung Prabowo Gibran yang mencapai 9 partai politik. Umam mengatakan pasangan Prabowo Gibran juga di-backup oleh jaringan relawan. Salah satunya kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang pada pemilu 2019 lalu turut memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sehingga paslon nomor urut 2 memiliki efek domino yang lebih besar ketimbang lainnya. Umam melanjutkan, faktor kedua adalah efek dari Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Umam menilai kubu Prabowo Gibran juga tetap perlu lebih intens untuk melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan Umam saat dihubungi pada Jumat 15 Desember 2023. Sebagaimana diketahui dalam survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%, sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 16,7% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dengan angka 15,3%. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Dukungan itu diberikan karena Prabowo dianggap sebagai simbol persatuan, kebinekaan, dan pluralisme di tanah air. Koordinator Aliansi Tionghoa Indonesia, Anda Hakim, memuji Prabowo sebagai sosok yang ikhlas mengabdi kepada bangsa.
Menurutnya, calon presiden nomor urut 2 tersebut selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Hakim menambahkan warga Tionghoa semakin dibuat takjub dengan Prabowo ketika menerima pinangan dari Jokowi. Ia menilai Prabowo adalah sosok yang mampu melanjutkan pembangunan Jokowi di masa depan. Adapun dukungan itu diberikan di Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Kedatangan Prabowo dalam acara tersebut disambut ratusan pendukung dan atraksi barongsai. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga Tionghoa terhadap dirinya. Kami Pak, warga negara Indonesia etnis Tionghoa sangat takjub dengan proses itu. Bapak bagi kami adalah simbol persatuan, kebinekaan, dan sekaligus pluralisme yang selama ini kami pertahankan dan perjuangkan. Jiwa Bapak Prabowo Subianto amat begitu besar, mengedepankan persatuan untuk kemajuan dibanding kepentingan pribadi. Sosok pemimpin seperti ini adalah yang terbukti mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, Aliansi Tionghoa Indonesia ini adalah wadah yang menampung aspirasi warga Tionghoa dari seluruh Indonesia yang menginginkan keberlanjutan pembangunan nasional dengan tetap mengedepankan prinsip perbaikan, percepatan, dan pemerataan. Kepemimpinan Presiden Jokowi bagi kami telah berhasil membawa Indonesia pada arah angin kemajuan. Kami yakin Pak Prabowo Subianto adalah nahkoda yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Kedatangan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat, Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023, disambut sukacita oleh warga. Bahkan, Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Kuningan, Jawa Barat pada Rabu 20 Desember 2023 disambut sukacita oleh warga. Bahkan Ketua Umum Gerindra itu sempat dipeluk oleh seorang warga. Kedatangan Menhan ke Kuningan itu untuk meresmikan sumber air bersih dan pipanisasi. Saat tiba di lokasi, warga langsung menyambut dengan meneriakkan nama Prabowo. Warga juga berebut salaman hingga ada salah seorang pria yang kedapatan memeluk Menhan. Iwan Bule yang melihat hal itu langsung memberikan arahan ke pria tersebut. Sumber air bersih itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Ada 5 desa yang mendapat sumber air bersih, yaitu Ciniru, Sumberjaya, Cipedes, Pakapasan Girang, dan Cirukem. Titik air itu adalah kerjasama antara Kemhan dan Unhan dalam rangka riset dan pengabdian untuk masyarakat. Setelah meresmikan sumber air, Prabowo tampak bermain air bersama dengan anak-anak warga desa Pamupukan. Anak-anak tersebut juga terlihat sangat antusias sembari berebut salaman dengan Prabowo. Ia juga memeluk seorang anak yang berusia 11 tahun. Menhan berpesan agar bocah laki-laki itu tak lupa minum susu. Umurmu berapa? 11 tahun. 11 tahun. Iya, Pak. Nanti
kamu minum susu yang banyak ya. Siap, Pak. Ya. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APBSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menerima deklarasi dukungan dari relawan Kaukus Generasi Muda Islam atau GEMUIS. Acara tersebut digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin 18 Desember. Kehadiran Prabowo di tengah ratusan massa itu pun disambut riuh. Ratusan massa itu terdiri dari relawan pemuda remaja Masjid Indonesia dan beberapa elemen masyarakat. Prabowo berkata bahwa deklarasi tersebut telah membesarkan hatinya dan memberikan semangat yang lebih besar. Saat memberikan sambutannya, Prabowo menutup dengan membacakan sejumlah pantun. Dalam pantun itu, Prabowo menyindir pihak yang kerap menyebarkan fitnah. Prabowo meminta agar siapa saja pihak yang berupaya memfitnah dan menjelekannya hendaknya dibalas dengan doa baik, tidak dengan cara serupa. Pantun pertama Prabowo langsung disambut riuh dan tepuk tangan tamu undangan. Setelah itu Prabowo melanjutkan dengan membacakan pantun kedua. Dalam kesempatan itu Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada dirinya. Naik berarti singgah sebentar membeli sepatu. Generasi muda Islam yang saya cintai, mari bersama berjuang untuk Indonesia maju. Hidup rukun bersama tetangga. Setiap hari harus saling menyapa. Kalau ada yang memfitnah dan menjelek-jelekan kita, mari kita doa bersama. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia deklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di depan ratusan pedagang pasar, Prabowo bersumpah bahwa dirinya tak menginginkan jabatan hanya karena kekuasaan. Deklarasi APPSI ini digelar pada Selasa 19 Desember 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Lebih lanjut dikatakannya, Ketua Umum Gerindra itu ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Dengan begitu, anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan bangsa manapun. Prabowo juga ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, akan tapi bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia.
Akan hal itu, Prabowo pun menyatakan menerima dukungan dari para pedagang pasar untuk dirinya dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Di akhir pidatonya, Prabowo menyampaikan minta maaf di hadapan para hadirin karena tidak bisa hadir secara fisik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APPSI Sudaryono mengungkapkan alasan organisasinya mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi Ketua Dewan Pembina APPSI. Melihat rekam jejak itu, Sudaryono pun menilai Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran berada di urutan teratas dalam survei Litbang Kompas Desember. Terkait hal ini, pengamat politik Ahmad Khairul Umam menilai ada sejumlah alasan yang membuat mereka tetap memiliki elektabilitas tinggi meski jarang kampanye. Yang pertama, dari sisi infrastruktur mesin politik, paslon ini lebih unggul dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Menurut Umam, hal ini juga tak lepas dari jumlah partai politik yang mendukung Prabowo Gibran yang mencapai 9 partai politik. Umam mengatakan pasangan Prabowo Gibran juga di-backup oleh jaringan relawan. Salah satunya kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang pada pemilu 2019 lalu turut memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sehingga paslon nomor urut 2 memiliki efek domino yang lebih besar ketimbang lainnya. Umam melanjutkan, faktor kedua adalah efek dari Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Umam menilai kubu Prabowo Gibran juga tetap perlu lebih intens untuk melakukan kampanye. Hal tersebut disampaikan Umam saat dihubungi pada Jumat 15 Desember 2023. Sebagaimana diketahui dalam survei Litbang Kompas, Prabowo Gibran berada di urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 39,3%, sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 16,7% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud dengan angka 15,3%. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Dukungan itu diberikan karena Prabowo dianggap sebagai simbol persatuan, kebinekaan, dan pluralisme di tanah air. Koordinator Aliansi Tionghoa Indonesia, Anda Hakim, memuji Prabowo sebagai sosok yang ikhlas mengabdi kepada bangsa. Menurutnya, calon presiden nomor urut 2 tersebut selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Hakim menambahkan, warga Tionghoa semakin dibuat takjub dengan Prabowo ketika menerima pinangan dari Jokowi. Ia menilai Prabowo adalah sosok yang mampu melanjutkan pembangunan Jokowi di masa depan. Adapun dukungan itu diberikan di Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa malam. Kedatangan Prabowo dalam acara tersebut disambut ratusan pendukung dan atraksi barongsai. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga Tionghoa terhadap dirinya. Kami Pak, warga negara Indonesia etnis Tionghoa sangat takjub dengan proses itu.